nama saya Muhammad Yais Abdurrahman. Saya merupakan mahasiswa Universitas Linggabuana PGRI Sukabumi. Dan rekan saya, Ginanjar Setiawan. dalam video kali ini kita akan membahas materi tentang konsep Enterprise Resource Planning atau bisa disingkat dengan ERP. Nah, poin-poin yang akan kita bahas, yang pertama yaitu tentang konsep Enterprise Resource Planning. Yang kedua, manfaat dan kelemahan Enterprise Resource Planning. Dan yang terakhir, yang ketiga, modul-modul Enterprise Resource Planning. Nah, yang akan pertama menjelaskan yaitu Saudara Ginanjar. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih Saudara Deris. Saya Ginanjar akan menjelaskan tentang konsep Enterprise Resource Planning. Yuk kita mulai. Konsep Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP atau konsep perencanaan sumber daya perusahaan adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengelola berbagai aspek penting dari operasi bisnis, termasuk pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, persediaan, produksi, pemasaran, dan lain-lain. Jadi apa sih ERP ini? Gampangnya kita ibaratkan ERP sebagai terminal bus dan data-data atau informasi-informasi. Sebagai bus, misal ada rute Bandung Sukabumi, Bogor, Bandung, atau Bandung Depok. Nah, informasi-informasi atau data-data itu berkumpul di satu tempat, yaitu terminal. Biasanya ERP ini digunakan perusahaan hanya untuk kebutuhan internal. Apa sih yang bisa dilakukan oleh ERP? Nah, ERP ini memungkinkan berbagai divisi untuk berkomunikasi dan berbagi informasi dengan lebih mudah dengan seluruh divisi perusahaan. Ia mengumpulkan informasi tentang aktivitas dan keadaan berbagai divisi. Informasi ini tersedia bagi divisi lain sehingga dapat digunakan secara produktif. Nah, setelah memahami apa itu ERP, selanjutnya bagaimana sih cara kerja ERP ini? Apa sih contoh konkretnya? Nah, cara kerjanya agar lebih mudah kita memberikan contoh. Mungkin kalau pernah jualan online di Shopee, kalian tidak asing dengan dashboard ini. Nah, ini salah satu layanan Shopee untuk para penjual agar memudahkan mereka dalam mengelola bisnisnya. Awalnya, kita akan diberikan semacam format pengisian data-data toko atau warehouse, seperti nama toko, alamat toko untuk pengambilan paket, jasa pengiriman yang digunakan, rekening pencairan dana, layanan pembayaran sampai pengisian format untuk pembuatan artikel produk. Ketika ada orderan, maka informasi akan ditampilkan di dashboard, dimulai statusnya yang belum dibayar sampai paket yang sudah diterima dan siap dicairkan uangnya. Cara kerja ERP ini sangat detail dan mudah dibaca. Nah, Shopee Seller Center adalah salah satu ERP yang murah. Manfaat dan kelemahan ERP. Setelah kita memahami apa itu ERP, yuk kita simak materi selanjutnya. Ya, manfaat ERP terbagi menjadi 4. Yang pertama, meningkatkan akurasi dan produktivitas, mengintegrasikan dan mengotomatiskan proses bisnis serta meningkatkan akurasi dan produktivitas. Selain itu, departemen dengan proses yang saling berhubungan dapat menyinkronkan pekerjaan untuk mencapai hasil yang lebih cepat dan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan pelaporan. Pelaporan yang akurat dan lengkap
dari data real-time membantu perusahaan merencanakan, menganggarkan, memperkirakan, dan mengkomunikasikan keadaan operasi secara memadai kepada organisasi dan pihak yang berkepentingan seperti pemegang saham. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi. ERP memungkinkan bisnis dengan cepat mengakses informasi yang dibutuhkan klien, vendor, dan mitra bisnis. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan dan karyawan, tingkat respon yang lebih cepat, dan peningkatkan tingkat akurasi. Selain itu, biaya terkait seringkali berkurang seiring dengan operasional perusahaan yang lebih efisiensi. Dan yang terakhir, meningkatkan kolaborasi. Departemen lebih mampu berkolaborasi dan berbagi pengetahuan. Sinergi tenaga kerja yang baik dapat meningkatkan produktivitas dan kepuasan karyawan. Karena karyawan dapat lebih melihat bagaimana masing-masing sekelompok fungsional berkontribusi terhadap misi dan visi perusahaan. Selain itu, tugas-tugas kasar dan manual dihilangkan. Nah, sekarang kelemahan ERP. Yang pertama, implementasi ERP sangat sulit karena penerapannya yang terintegrasi dan organisasi harus mengubah cara berbisnis. Kesulitan ERP juga ditambah dengan adanya bertahan untuk tidak berubah. Yang kedua, biaya implementasi Enterprise Resource Planning yang sangat mahal. Yang ketiga, organisasi hanya memikirkan manfaat yang besar dari penerapan ERP, tetapi tidak mempersiapkan personilnya untuk berubah. Dan yang terakhir, para personil dibebani dengan tanggung jawab yang besar dan kesiapan yang kurang, baik mental maupun keahliannya. Materi selanjutnya yaitu tentang modul-modul ERP. Modul secara bahasa artinya standar. Nah, karena ERP ini berupa aplikasi, jadi modul yang dimaksud adalah aplikasi yang sudah terstandar atau sudah sesuai kaidah masing-masing. Modul ERP terbagi menjadi 8. Yang pertama, accounting management. Nah, pernahkah Anda merasa frustasi dengan laporan keuangan Anda yang tidak menggambarkan secara lengkap kondisi finansial perusahaan Anda? Belum lagi kejadian salah entry data karena prosesnya yang manual dan ketidakakuratan informasi yang bisa mempengaruhi keputusan bisnis Anda. Modul akuntansi muncul sebagai solusi yang memberikan kontrol penuh atas aspek-aspek keuangan perusahaan Anda. Yang kedua, inventory and warehouse management. Dengan dukungan barcode dan RFID pada sistem manajemen inventaris, Anda dapat dengan mudah memantau dan melacak keluar masuknya setiap produk di gudang Anda secara real time. Warehouse management software dapat membantu Anda secara otomatis melacak stok barang dengan akurat, mengoptimalkan tata letak gudang untuk efisiensi yang lebih baik. Yang ketiga, purchasing management. Menghadapi tantangan dalam mengatur pengadaan barang dan jasa di perusahaan Anda. Pesanan seringkali tidak sesuai, yang mengakibatkan pembayaran ekstra untuk barang yang berlebihan atau pengiriman ulang. Memilih vendor yang tepat juga bukanlah perkara mudah. Dengan modul pembelian yang mutakhir, Anda dapat mengatasi berbagai permasalahan pengadaan dengan lebih efisien. Yang keempat, human resource management.
Apakah Anda merasakan tantangan dalam menyimpan informasi karyawan, pelacakan jam kerja, penghitungan gaji dan pajak, serta rekrutmen dan penilaian kinerja? Dengan modul HRM yang terintegrasi, Anda bisa mengelola data karyawan, memantau jam kerja, mengurus pembayaran dan pajak, bahkan melakukan rekrutmen dan evaluasi kinerja dengan lebih mudah. Yang kelima, sales management. Apakah masalah utama yang sering Anda hadapi dalam mengelola beberapa saluran penjualan adalah ketidaksesuaian data penjualan antar plafon? Jika data penjualan tidak sinkron dengan baik, Anda bisa kehilangan peluang dan mengalami kelebihan stok yang mengganggu efisiensi operasional. Dengan sales management software, Anda dapat merencanakan, melacak, dan menganalisis kinerja penjualan dalam satu dashboard yang komprehensif. Dan yang keenam, Customer Relationship Management. Mengelola tim penjualan seringkali bisa menjadi tugas yang menantang. Salah satunya tantangan utamanya adalah bagaimana Anda bisa memahami performa mereka dengan baik. Software CRM dapat membantu Anda mensinkronkan semua data, termasuk data penjualan dan stok barang, di semua saluran penjualan Anda, baik itu online maupun offline. Dan yang ketujuh, Supply Chain Management. Dalam dunia bisnis, mengelola alur produk dari supplier hingga konsumen adalah salah satu tugas yang paling krusial, namun seringkali menjadi kompleks. Namun, kerap kali muncul tantangan seperti keterlambatan pengiriman karena adanya delay dalam produksi, kesulitan dalam manajemen inventory, serta isu-isu kualitas produk. Dengan kemampuannya dalam meramalkan permintaan berdasarkan data histori, SCM memastikan ketersediaan bahan baku yang tepat. Dan yang terakhir, project management. Banyak bisnis seringkali menghadapi tantangan dalam mengelola proyek mereka. Salah satu masalah utama adalah koordinasi antara anggota tim yang terkadang berada di lokasi yang berbeda atau bahkan di zona waktu yang berbeda. Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam komunikasi, pembagian tugas, dan pemantauan kemajuan proyek secara real time. Dengan menggunakan software manajemen proyek, bisnis dapat mengatasi masalah tersebut. Jadi, kesimpulannya, konsep Enterprise Resource Planning diharapkan dapat membantu meningkatkan penjualan dengan memperkuat sistem informasi manajemennya. Itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan modul-modul berupa aplikasi yang bisa disesuaikan dengan kekurangan perusahaan.